Kembali lagi pada program Bicara Hati bersama saya Nurlita Khairani. Kita lanjut di segmen selanjutnya. Tadi sempat keputus nih, Bu Ica ya kan sama Pak Hendra. Kenapa sih gitu kan memutuskan untuk berbisnis apa seperti yang sekarang gitu ya? Kan udah pasti yang namanya kita kampanye Go Green itu orang kan udah pasti kalau namanya Go Green ramah lingkungan otomatis secara value, secara harga pasti pricingnya agak lebih mahal, tapi kan secara benefit jauh lebih besar ya untuk lingkungan kita. Tapi sebelum itu aku pengen nanya dulu nih, kenapa Bu Ica memutuskan untuk resign dari bank, padahal aku udah tahu banget posisinya itu udah tinggi banget kan, bener gak sih Pak Hendra? Udah secara jabatan tuh udah enak lah gitu kan, kenapa sih gitu memutuskan untuk resign? Resign ya. Mungkin kalau flashback ke belakang kurang lebih saya kerja di perbankan tuh kurang lebih 21 tahun. Kerja di 3 bank, terakhir di bank yang terakhir itu jabatan terakhir itu di area head, memegang beberapa cabang di luar kota Bandung. Kemudian apa sih yang menyebabkan resign, memutuskan resign? Sebenarnya nggak memutuskan langsung sih ya Mbak Lita, jadi perasaannya itu udah muncul mungkin 1 atau 2 tahun ke belakang sih. Jadi lebih ke diri sih, lebih ke diri sendiri. Jadi mau kemana sih tujuan hidup gitu? Apa sih yang mau dilakukan? Lebih ke banyak apa ya? Banyak bisikan-bisikan hati, banyak pertentangan hati yang pada akhirnya mulai berpikir ke dalam diri, apa sih yang pengen diraih, goal hidup tuh apa aja sih dengan umur yang semakin bertambah. Jadi akhirnya ada titik di mana ngerasa bahwa harus memilih prioritas. Berbicara mengenai keluarga, mungkin kalau bekerja bisa bekerja, tapi waktu mungkin ya buat keluarga lebih kurang gitu. Bicara soal menuntut ilmu gitu, apalagi berbicara soal ilmu agama yang kalau kita bekerja mungkin ada waktu, cuman lebih ke seberapa sih banyaknya waktu yang kita bisa luangkan. Hal-hal itu yang berkecamuk terus dalam hati. Jadi kalau bekerja lebih banyak apa ya, mengapresiasinya diri sendiri dan tim di perusahaan. Tapi kalau berbicara kalau kita nggak di sini pasti akan lebih banyak lagi hal yang kita bisa lakukan untuk orang banyak. Jadi perasaan-perasaan yang berkecamuk itu yang pada akhirnya nggak tahan gitu ya. Akhirnya harus ada sesuatu lonjakan atau sesuatu perpindahan dari apa yang dirasakan ke hal-hal yang apa sih yang diinginkan. Jadi pada akhirnya memutuskan tahun 2018 akhir, berani nggak berani, takut juga iya, apa sih yang mau dilakukan nanti gitu. Tapi melihat tujuan yang pengen dicapai ke depannya, akhirnya 2018 Desember berarti memutuskan. sama ya aku ya? Sama Desember. 31 Desember 2018. Sama berarti. Sama ya berarti ya? Iya sama berarti pada akhirnya ya sudah. Pasti insya Allah kok gitu ya, kalau kita memutuskan sesuatu dengan tujuan dan niat baik, pasti Allah kasih jalan, Allah kasih peluang-peluang kita untuk melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat buat keluarga terutama, buat diri sendiri apalagi, dan untuk orang banyak gitu. Jadi lebih berpikir ke gundah gulana diri aja, ingin lebih menjadi lebih baik begitu. Lebih baik dari sisi apapun ya. Makanya tadi Pak Hendra senang banget begitu Bu Ica keluar langsung loncat-loncat gitu kan. Wah, happy gitu kan, yang tadinya ngurus usaha sendiri lengkaplah sudah ya. Tapi memang betul sih aku melihat Bu Ica sekarang ikut pameran gitu kan, luar biasa gitu kan. Ya memang berbeda banget ya kalau di saat kita kerja dan menjadi pengusaha itu benar-benar kita turun langsung kan gitu, turun langsung ke lapangan. Tapi justru itulah yang memang menjadi nikmatnya ya kan, apalagi menjalani usaha bersama pasangan hidup ya kan. Bener nggak sih Bu Ica? Betul banget. Jadi walaupun kadang-kadang ya 24 hour menjadi partner di rumah di kantor, kadang suka lupa ini kita berada di mana, di rumah apa di kantor. Jadi kadang-kadang kita ada time yang boleh nggak ngomongin kerjaan ini di rumah gitu ya, karena kadang-kadang suka nggak bisa bedain gitu. Kadang-kadang kita suka saling ingetin. Cuma enaknya kapanpun kita bisa discuss, kapanpun kita memutuskan sesuatu, kita dengan cepat bisa ngambil keputusan gitu.
Jadi lebih inilah ya. Terus dari sisi tim dan anak-anak sekarang Bu Ica gimana? Anak-anak kayaknya udah pada gede-gede. Udah pada gede. Juga. Nah itu juga kan salah satu tadi yang membuat resign itu ya. Karena melihat anak-anak sudah mulai tumbuh dan merasa ketika kita tersadar kok anak-anak udah sebesar ini aja gitu kan. Kemarin karena kita juga disibukkan bekerja, ada hal-hal walaupun tidak hilang semua, ada hal yang kita kok nggak merasakan gitu, ada hilang. Nah alhamdulillah sih sekarang karena kita sudah bisnis sendiri, waktu sangat bisa diatur, jadi quality time dengan anak-anak terasa banget gitu. Anak-anak mungkin yang tadinya jarang ngobrol karena sibuk masing-masing gitu, karena sekarang lebih banyak ngumpul di rumah, waktunya lebih banyak kita atur, jadi komunikasi rasanya sudah semakin membaik gitu dibanding ketika saya terutama ya, karena kalau suami kan udah jauh duluan berwirausaha, dia ngatur waktunya jauh lebih di awal, juga lebih banyak dia ngambil keputusan-keputusan di rumah dibanding saya yang keluar bekerja. Jadi alhamdulillah sih anak-anak jauh hubungan dan komunikasi jauh lebih lancar. Lebih lancar ya, lebih termonitor lebih termonitor, juga. betul, Iya, betul. Terus dari anak-anak sendiri ada nggak sih yang maksudnya sudah mulai ikut dengan mama papanya, pengen ikut berwirausaha juga atau seperti apa? Kebetulan yang besar itu masih kuliah di BSD ya di Jakarta, dia juga ambil perfilman, jadi masih belum ke arah yang kita kerjakan. Yang kecil juga masih SMA, cuman sudah mulai sharing kalau mulai lifestyle-nya, gaya hidupnya sudah mulai. Kalau kita sudah ngomong berbicara mengurangi plastik, berbicara mengenai sampah, dia sudah mulai aware gimana dia sudah mulai kalau nggak bisa pakai plastik ya dia enggak, udah mulai gaya hidup nggak usah bawa botol air mineral, pakai tumbler, hal-hal yang mau nggak mau leverage di rumah karena kita sering bicara hal-hal yang begitu gitu. Sebenarnya untuk produk ini sendiri menurut aku unik ya. Kenapa sih pakai namanya tuh Kasaplas gitu? Boleh diceritain kenapa Kasaplas? Ya. Kasaplas itu sebetulnya terminologinya kan bioplastik ya. Memang sih beberapa temen istri saya juga di rumah awalnya bilang kenapa ada plasnya gitu kan. Tapi memang terminologinya bioplastik, ada plastiknya. Terus kasa itu dari kasava sebetulnya karena ini kan berbahan singkong. Jadi kasava tambah plastik. Waktu itu awal-awal ketika ada bisnis ini yang tadi dikasih sama senior saya ya, itu kita meeting, kita ada tim di Jakarta, kita meeting apa nih namanya gitu kan, dari mulai kasa apa segala macam, bioplas segala macam, itu akhirnya kita pilih rasa-rasanya paling enak didengar itu Kasaplas gitu. Kantong singkong. Karena bahan dasarnya ini sebenarnya dari singkong. Iya, kasava itu kan singkong ya. Kenapa memilih bahannya itu singkong? Kan ada yang dari jagung gitu ya, beda-beda ya sebenarnya. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya untuk Go Green ini tuh ada apa aja sih selain singkong, jagung, apa yang bisa digunakan menjadi plus ini gitu. Sebetulnya kalau di Eropa itu yang paling common itu adalah PLA, polylactic acid. Nah itu polylactic acid itu betul dari jagung, tapi prosesnya lebih panjang dan itu lebih mahal. Makanya tadi kalau Mbak Lita bilangnya ini lebih mahal daripada plastik biasa. Itu memang benar. Tapi kalau head to head dengan bioplastik, sebetulnya Kasaplas ini bioplastik paling murah di dunia karena PLA di Eropa itu bisa 2 kali lipat. Nah jadi singkat cerita kalau Kasaplas ini dari singkong, develop awalnya meskipun kesini-sini mereka juga istilahnya resin itu bisa dibikin dari cassava starch atau tepung singkong, ada juga cornstarch atau tepung jagung. Ini menarik banget. Kita jeda dulu setelah komersial break satu ini. Nanti kita sambung lagi ya. Ini menarik banget. Kalau di luar udah pakainya jagung apa segala. Oke pemirsa, kita sambung nanti untuk di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bicara Hati dengan Nurlita Khairani.